Mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita bertemu di channel Bio Padaku ya, sebuah tentang pendidikan biologi atau pendidikan yang berkaitan dengan atmosfer pendidikan gitu ya. Pada segmen sekarang kita di sini sudah ada Ketua Prodi Pendidikan Biologi. Nah, ini Ketua Prodi Pendidikan Biologi STKIP Pangeran Dharma Kusuma gitu ya. Masih muda, masih energik ya, kemudian mempunyai pola pikir yang sangat luas gitu ya, yang sangat universal. Nah, kita perkenalkan saja gitu ya, Ketua Prodi Pendidikan Biologi STKIP Pangeran Dharma Kusuma yang bernama kita sebut Bapak boleh ya, gimana kalian saja sih mau bilangnya Bapak, mau bilangnya Mas, itu bebas gitu ya. Nah, pokoknya yang bernama Bapak Uliniam MPD. Nah, gitu ya. Selamat pagi Pak Ulin. Selamat siang Pak Indra. Oke, maaf ya Gimana Pak. sehat? Alhamdulillah sehat gitu ya. Oke. Gimana kabarnya Pak Ulin sekarang? Suara. Oke, boleh diulangi lagi. Alhamdulillah sehat, masih di Oke, ya. Pauline, kita akan berbicara kaitan dengan prodi pendidikan biologi. Nah, adapun pertanyaannya yang sudah tertampung, gitu ya. Apa sih yang melatar belakanginya berdirinya prodi pendidikan biologi di STKIP Pangeran Dharma Kusuma Indramayu? Oke. Terima kasih Indra. Sebenarnya sih sejarahnya panjang gitu ya. Biologi ini di STKIP mungkin berawal dari warisan atau apa mungkin ya. Tantangan perkembangan zaman, kemudian juga banyak masyarakat di Indramayu yang menginginkan suatu kampus yang mungkin bisa dikatakan tatarannya menengah ya. Karena mungkin keterbatasan akses ke luar daerah, sehingga inisiasi dari yang punya kampus atau yayasan itu mendirikan sebuah lembaga yang namanya STKIP. Di dalamnya itu ada prodi biologi gitu kan. Nah, mungkin kenapa diambil ataupun kita buka prodi biologi tadi banyak masyarakat yang menginginkan adanya suatu prodi yang konsen ataupun yang khusus menangani bidang kebiologian itu ya. Kita berbicara biologi pasti sangat luas cakupannya terkait dengan kita manusia ataupun terkait dengan kita manusia dan lingkungan sekitar. Sehingga di kampus kita, di kampus STKIP ini membuka salah satunya adalah prodi pendidikan biologi. Yang seperti itu Pak Indra, sedikit sejarah singkat ya mungkin ya, singkat sekali. Oke, ya Paulina. Kemudian ini buat calon adik-adik mahasiswa baru kita gitu ya. Nah, akreditasi biologi pendidikan kita, akreditasinya itu apa ya Pak ya? Kalau boleh tahu. Akreditasi prodi pendidikannya. Siap. Kita prodi biologi itu berdiri tahun 2013 ya dengan SK izin operasional ya dari Dikti, kemudian proses itu berjalan tahun, kemudian di tahun ke-4 mungkinnya di tahun 2017 alhamdulillah
kita sudah melaksanakan kegiatan akreditasi dan juga alhamdulillah kita itu mendapatkan akreditasi B itu kan, dengan segala macam upaya yang dilakukan oleh kami prodi biologi, akhirnya hasil yang diinginkan sesuai dengan target itu kan ya B. Karena ini pertama kali kita mengadakan akreditasi dan biasanya itu kan awal akreditasi itu ya menentukan arah ke depannya. Artinya ketika kita dapatnya B, mungkin tahun 5 tahun ke depan kita bisa masuk ke akreditasi A, itu mungkin seperti itu. Alhamdulillah B dengan hasil yang sangat bagi kami sangat memuaskan karena target kami itu masih sekedar akreditasi. Tapi alhamdulillah Allah mengijabah doa kita semua, mengabulkan doa kita semua dengan segala macam upaya dan tahun 2019 kemarin Februari ternyata 2019 kita akreditasi, kemudian 2019 awal di bulan Februari itu kita divisitasi, kemudian muncul nilai akreditasi itu di bulan April mungkin ya, April kita dapat SK. Halo Pak Indra. Ya, selanjutnya prospek apa nih yang outputnya apabila misalnya ada mahasiswa yang menempuh pendidikan biologi kemudian setelah ia lulus misalnya setelah ia diwisuda, nah kira-kira prospek kerja bagi mahasiswa dari pendidikan biologi itu apa saja ya Pak ya? Banyak mungkin ya, karena biologi kita universal itu kan, banyak sekali kaitan ilmu biologi dengan dunia kerja, ataupun kita juga bisa menciptakan dunia kerja sendiri, kita bisa menciptakan peluang usaha sendiri ketika kita konsen, ketika kita belajar biologi gitu kan. Tentunya yang pertama yang jelas ketika lulus dari prodi biologi ini diarahkan menjadi guru biologi gitu ya, entah SMP ataupun SMA gitu kan. Bisa juga nanti ketika lulus dari sini lanjut ke S2-nya. Nah, dari sana diarahkan juga bisa menjadi dosen. Ini dosen biologi yang linear itu kan. Itu yang pertama. Artinya jadi pengajar. Bisa jadi pengajar di bidang sains biologi, kemudian juga fisika juga bisa, kimia juga bisa gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika lulus dari kami, dari kita juga bisa untuk masuk ke dunia penelitian, dunia ilmuwan gitu ya. Karena biologi diajarkan ataupun dikasih mata kuliah terkait dengan praktikum. Setiap mata kuliah yang terkait dengan praktikum tentunya ada nilai tambahnya. Nah, di sana kita diajarkan bagaimana kita bisa meneliti, bagaimana kita bisa menentukan suatu ilmu ataupun suatu organ di dalam tubuh kita, misalkan itu kita bisa teliti dan kita bisa kembangkan bagaimana kejadian-kejadiannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya mungkin ketika kita keluar dari prodi biologi ini, kita juga bisa berwirausaha. Artinya berwirausaha, kita bisa usaha dalam mengembangkan kebiologiannya. Banyak sekali kan sekarang kalau misalkan di cabang biologi itu kita kenal ada bioteknologi Pak Indra ya. Mungkin bioteknologi ini kita bisa menciptakan suatu barang ataupun suatu produk kan yang ataupun dunia biologian dalam hal hidup dengan teknologi yang ada sekarang. Karena kalau dilihat dari perkembangan zaman, kita ini sudah masuk ke era industri 4.0 ya. Artinya kalau kita tidak mau berkembang, kita tidak mau meningkatkan karir kita, tentunya kita bakal ketinggalan. Banyak sekali ilmu-ilmu biologi yang bisa mengarah ke sana gitu kan. Banyak sekali ilmu biologi yang bisa menciptakan peluang-peluang usaha terkait dengan revolusi industri 4.0. Artinya biologi dikaitkan dengan dunia teknologi zaman sekarang. Itu mungkin Pak Indra ada beberapa proses. Selanjutnya pertanyaan terakhir.
kaitan dengan prodi pendidikan Ya, biologi kita. Kegiatan apa saja sih ya. nanti ke depannya yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa kita selama perkuliahan, Pak? Ya, ya. Tentunya selain kuliah ya, kuliah pada umumnya itu kan ada setiap semester itu ada mata kuliah kebiologian, juga ada mata kuliah pendidikan karena kita kan pendidikan biologi artinya nanti ada mahasiswa dibekali dengan dunia pendidikan tentang pengajaran ilmu pendidikan juga diajarkan tentang biologi lebih khusus gitu kan. Artinya nanti selain belajar di kelas, anak-anak juga nanti diajarkan praktikum. Jadi mereka tidak hanya sekedar textbook, tidak hanya sekedar membaca buku, mereka juga nanti bisa melihat langsung bagaimana teori yang ada di buku kemudian dipraktekkan di dunia laboratorium. Seperti itu. Kemudian juga banyak sekali kegiatan di luar. Karena biologi terkait dengan alam, dan tentunya kalau kita hanya belajar melalui buku saja itu tidak kurang kurang kena, kurang juga langsung praktek. Artinya nanti tiap semester ada kegiatan yang namanya kunjungan lapangan. Udah dilakukan, udah dilaksanakan dari tahun ke tahun, dari semester ke semester. Kita biasanya ke Kuningan, ke Gunung Ciremai, ataupun di lautnya mungkin di daerah Dadap atau di daerah bibir pantai yang ada di Indramayu, karena di sana banyak sekali biota atau ekosistem yang mungkin orang awam itu dianggapnya masih biasa. Tapi ketika kita orang-orang biologi itu suatu kajian ilmu yang sangat-sangat berharga gitu. Karena artinya ketika ekosistem di sana rusak, kita juga yang rugi, manusia juga yang rugi, dunia juga yang rugi. Seperti itu mungkin Pak Indra sedikit. Oke ya. Uh, Selanjutnya saran apa yang akan kepada calon mahasiswa baru kita yang akan memasuki prodi pendidikan biologi atau ya kaitan dengan calon camaba, Pak? Ya. Alhamdulillah responsif dari Camaba juga dari tahun ke tahun meningkat ya. Itu karena mungkin salah satunya karena kita sudah terakreditasi. Artinya walaupun kita kuliah di Indramayu ya yang notabene mungkin pelosok daerah yang pinggir sawah, tapi kita itu sama dengan kampus-kampus lain, sama dengan kampus negeri ataupun kampus yang ada di daerah kota itu. Artinya ketika calon mahasiswa baru mau melanjutkan ataupun mau konsen di dunia biologi, mangga kami hadir untuk melayani calon mahasiswa baru yang masuk ke dunia ke pendidikan biologi. Tentunya juga banyak beasiswa yang mungkin zaman sekarang sangat dipermudahkan. Banyak bantuan-bantuan pemerintah yang bisa kita akses gitu kan terkait dengan beasiswa. Artinya nanti mahasiswa dibekali ataupun dikasih fasilitas selain mereka mendapatkan pengajaran, pembelajaran dalam kampus, mereka juga bakal kita kasih beasiswa, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di dunia pendidikan ataupun di dikti L2 dikti kalau sekarang. Jadi mangga nanti mahasiswa-mahasiswa baru ataupun calon mahasiswa yang berminat ataupun yang pengen mendalami dunia biologi, mari bergabung bersama kami Prodi Biologi STKIP Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu. Oke, terima kasih penjelasannya kaitan dengan prodi pendidikan biologi yang sekarang ini kita langsung ngobrol bersama ketuanya. Next, untuk kedepannya kita akan membahas lagi kaitan dengan dosennya ataupun misalnya pembelajarannya seperti apa, kemudian kegiatan mahasiswanya apa saja. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi pada sesi selanjutnya ya. Kita tutup saja untuk pertemuan season pertama kita sampai sini ya. Terima kasih kepada Pauline yang sudah ikut berbagi dan dengan penjelasannya ya. Yuk, saya tutup saja.
saja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.